Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita berada di materi terakhir ya, sebelum kita akan menempuh ujian tengah semester atau UTS. Ini materi yang akan saya bahas adalah mengenai analisis uji tes satu sampel berpasangan atau paired sample t-test. Yang selanjutnya adalah analisis uji T dua sampel saling bebas ya atau independent sample t-test. Oke, apa sih uji tes satu sampel berpasangan atau paired sample t-test? Jadi ini adalah pengujian untuk data sampel berpasangan. Digunakan untuk membandingkan rata-rata dua variabel dalam grup sampel tunggal. Dan uji ini menghitung selisih antara nilai dua variabel pada setiap kasus dan menguji apakah selisih rata-rata tersebut bernilai 0. Nah, kita juga harus memiliki kriteria data yang dapat diuji dengan menggunakan uji tes satu sampel atau one sample t-test ya. Yang pertama adalah data yang digunakan adalah data kuantitatif dengan skala interval atau rasio. Yang kedua, data harus berdistribusi normal. Berarti ini masuk dalam statistik parametrik ya. Kalau statistik parametrik kriteria pertama yang harus kita tempuh atau kita lewati adalah data harus berdistribusi normal dan datanya juga merupakan data kuantitatif atau data yang berupa angka. Karena dibaca lagi kalau skala ordinal dan skala nominal itu bukan merupakan data asli ya. Ini merupakan data pengkodean. Misalnya laki-laki di kode angka 0, perempuan di kode angka 1 begitu. Dan seterusnya. Contoh kasusnya adalah seperti ini. Seorang peneliti ingin mengetahui tentang efektivitas metode cooperative learning dalam menurunkan kecemasan siswa dalam menghadapi pelajaran matematika. Untuk itu dilakukan studi kuasi eksperimental pada siswa di suatu SMP, yaitu dengan menguji tingkat kecemasan siswa dalam menghadapi pelajaran matematika antara sebelum dan sesudah diberikan metode cooperative learning. Studi ini ingin membuktikan apakah ada perbedaan tingkat kecemasan siswa dalam menghadapi pelajaran matematika antara sebelum dan sesudah diberikan metode cooperative learning. Dan berdasarkan 40 sampel siswa SMP yang dipilih secara random, dapat diketahui bahwa tingkat kecemasan antara sebelum dan sesudah diberikan metode cooperative learning adalah sebagai berikut ya. Jadi bisa kira-kira nih kalau misalkan saya akan melakukan analisis uji tes sampel berpasangan, itu biasanya melakukan pengujian sebelum dan sesudah, gitu aja patokannya, gitu. Kalau tadi kan yang one sample t-test itu hanya menggunakan satu pengujian saja, lebih besar atau lebih kecil, sama dengan gitu kan. Nah, kalau ini sebelum dan sesudah. Kalau ada sebelum dan sesudah dan datanya adalah data yang homogen, artinya masih data yang sama, itu berarti menggunakan uji tes sampel berpasangan. Atau ini masuk dalam pengujian compare atau perbandingan gitu ya. Oke, karena kita akan melakukan eksperimental. Jadi kalau misalkan kalian akan melakukan eksperimental, itu berarti menggunakan uji compare mean seperti ini. Oke. Ini adalah cara melakukan pengolahan data pada SPSS, yaitu analyze, compare mean, paired sample t-test, lalu bisa dipilih di sana. Kita coba ya dengan melakukan pengujian SPSS. Ini adalah data yang akan kita gunakan untuk melakukan pengujian satu arah sampel t-test, paired sample t-test gitu. Jadi ini adalah data yang kita dapatkan kepada 40 sampel penelitian. Jadi kita akan meliti nih sebelum dilakukan cooperative learning dan sesudah dilakukan cooperative learning.
apakah tingkat kecemasan siswa SMP ini ada pengaruhnya begitu dalam menghadapi pelajaran matematika. Jadi waktu sebelum dikasih metode cooperative learning, ini seperti apa, dan sesudah diberikan cooperative learning, mereka akan menjadi seperti apa. Sehingga ada nggak sih pengaruhnya metode cooperative learning ini terhadap siswa-siswi yang menghadapi pelajaran matematika gitu. Jadi hipotesis yang kita gunakan adalah seperti ini. H0 adalah tidak terdapat perbedaan atau pengaruh tingkat kecemasan siswa dalam menghadapi pelajaran matematika antara sebelum dan sesudah diberikan metode cooperative learning. Ya, H0 biasanya keywordnya adalah ada kata-kata tidak di depannya. Lalu H alternatifnya, hipotesis alternatif atau H1-nya, artinya lawan dari H0, yaitu terdapat perbedaan atau pengaruh tingkat kecemasan siswa dalam menghadapi pelajaran matematika antara sebelum dan sesudah diberikan metode cooperative learning. Ya, jadi ketika kalian penelitian, pasti pengen, jadi tergantung nih, nanti penelitiannya kalau misalkan eksperimental seperti ini, sebelum dan sesudah, terus menggunakan SPSS. Nah, itu berarti bukan menggunakan analisis korelasi, bukan regresi, begitu. Ini harus menggunakan paired sample t-test. Jadi setiap metode pengujian analisis data, alat uji statistiknya mungkin bisa kalian gunakan misalnya SPSS saja begitu. Tapi metode analisisnya itu yang berbeda. Jadi nggak semua itu harus regresi, korelasi, terus koefisien determinasi. Nggak seperti itu. Tergantung dari kalian penelitiannya bagaimana. Dari hipotesis yang kalian bentuk juga seperti apa. Gitu ya. Dari data yang ini, saya sudah membuat tabulasi datanya, saya sudah pindahkan ke Excel, sehingga nanti saya akan langsung melakukan uji satu pihak atau one tail test pada SPSS. Ini adalah data yang sudah saya tabulasi ya, dari hasil survei kepada siswa SMP sebelum dan sesudah mereka mendapatkan metode cooperative learning untuk menghitung tingkat kecemasan pada ketika menghadapi pelajaran matematika. Jadi ini datanya sebelum dan sesudahnya seperti ini. Ini adalah nomor subjek atau sampelnya. Ada 40 sampel yang digunakan, menggunakan random sampling, tapi dengan kriteria homogen ya. Jadi sama, artinya semua sampel yang digunakan itu mereka semua menerima metode cooperative learning. Tidak dibedakan antara pria dan wanita. Oke. Di sini ada sebelum dan sesudah. Ini sudah saya tabulasi. Sekarang kita akan pindahkan ke dalam SPSS. Ya, di sini ada data view dan di sini ada variable view. Data view itu berarti kita akan memasukkan data-datanya di sini dan ini adalah untuk menulis variabel yang akan kita gunakan. Ya. Jadi di sini boleh kita pakai sebelum variabelnya. Lalu di sini adalah boleh diisi sebelum diberikan metode CL. Diberikan metode CL. CL itu cooperative learning ya maksudnya. Yang lainnya default, saya desimalnya nolkan saja karena angkanya angka bulat. Yang kedua di sini sesudah. Nah, di sini berarti sesudah diberikan metode CL. Kayak caps lock ya, biar kayak orang emosi. Desimalnya masih 0, yang lainnya biarkan default saja. Lalu kita ke data view. Di sini adalah bagian yang sebelum, di sini adalah yang sesudah. Saya pindahkan, saya udah copy ya datanya dari Excel tadi, lalu tinggal saya paste saja. Pastikan bahwa sampel yang kita gunakan adalah sesuai dengan data, yaitu 40. Nah, 40 nih sampelnya. Oke, langkah-langkah untuk melakukan uji satu pihak atau arah atau yang kita kenal dengan one tail test. Yang pertama adalah klik analyze, lalu compare means, lalu paired sample t-test. Ulangi, analyze, compare means, paired sample t-test. Setelah itu kita klik. Di sini ada dua, sebelum diberikan dan sesudah diberikan. Pilih langsung saja di blok.
ya. Maaf, saya reset dulu karena tadi harusnya gini, ini kosong, variabel 1 kosong, variabel 2 kosong, seperti ini. Lalu saya pilih keduanya, saya pindahkan ke kanan. Oke, ini ada sebelum dan sesudah. Optionnya boleh kita klik untuk memastikan apakah presentasi atau tingkat keyakinan kita adalah 95% karena nilai signifikansi atau alfa yang kita gunakan adalah 5%. Klik continue. Setelah itu klik OK. Ada 3 tabel yang kita dapatkan dari pengujian paired sample t-test. Ini sebelum diberikan metode, ini sesudah. Rata-ratanya adalah 29,7. Sesudah diberikan metode CL adalah 21,25. N-nya atau sampel yang kita gunakan adalah 40. Lalu di sini adalah correlation-nya, nilai korelasi. Lalu di sini ada hasilnya, yaitu paired sample t-test untuk sebelum diberikan metode CL dan sesudah diberikan metode CL. Ini adalah nilai T-nya. Lalu derajat signifikansinya atau degree of freedom ya adalah 39 dan ini adalah nilai sig-nya. Oke, kita kembali ke PPT ya. Jadi ketika sudah diuji, balik lagi nih ke hipotesisnya dulu deh. Hipotesisnya yang pertama adalah H0-nya tidak terdapat perbedaan atau pengaruh tingkat kecemasan siswa dalam menghadapi pelajaran matematika antara sebelum dan sesudah diberikan metode cooperative learning. Dan yang kedua, terdapat perbedaan atau pengaruh tingkat kecemasan siswa dalam menghadapi pelajaran matematika antara sebelum dan sesudah diberikan metode cooperative learning. Di sini didapatkan hasil tabel seperti ini. Jadi dari tabel SPSS yang outputnya tadi saya sudah pindahkan ya. Sebelum diberikan metode dan setelah, lalu juga ada paired sample correlation dan ada paired sample testnya. Tabel yang kita gunakan adalah tabel yang ini. Paired sample t-test ini, yang ketiga. Oke. Nah, dari data tersebut dapat dilakukan pengujian hipotesis dengan dua cara. Yang pertama, membandingkan nilai T hitung dengan T tabel. Kriteria penerimaannya adalah jika T hitung lebih besar daripada T tabel, maka H0 ditolak. Nah, kalau T hitung lebih kecil dari T tabel, maka H0 diterima. T tabel, seperti biasa, kita lihat degree of freedom-nya atau derajat kebebasannya dengan rumus N dikurangi 1. 40 dikurangi 1 yaitu 39. Berdasarkan hasil analisis uji T, 2 sampel berpasangan diperoleh hasil sebagai berikut. Cek dulu deh T tabelnya. T tabel untuk 39. Nah, ini didapat ya. Degree of freedom-nya adalah 39 dan nilai signifikansinya itu adalah 0,05. Nih 0,05. Oke. Terus derajat signifikansi atau degree of freedom-nya adalah 2,02269. Maka didapatkan T tabelnya adalah 2,02269. Ya. Tadi T tabelnya dibulatkan ini. Oke. Bisa dilihat seperti ini bahwa nilai T hitung lebih besar daripada T tabel. Sehingga dapat disimpulkan H0 diterima. Artinya, H0 ditolak dong. Kalau T hitung lebih besar daripada T tabel. Wah, ini salah. Saya ditulis H0 ditolak ya. Ada lah bikin materi salah tulis. Oke. Sorry. Jadi H0 ditolak yang artinya ada perbedaan pengaruh tingkat kecemasan siswa dalam menghadapi pelajaran matematika antara sebelum dan sesudah diberikan metode cooperative learning. Sekali lagi, karena T hitung lebih besar daripada T tabel, maka H0 ditolak. Yang artinya ada perbedaan
atau pengaruh tingkat kecemasan siswa dalam menghadapi pelajaran matematika antara sebelum dan sesudah diberikan metode cooperative learning. Yang kedua, kita bisa membandingkan dengan taraf signifikansi atau nilai p-value-nya. Coba dilihat lagi tabelnya tadi. Nilai signifikansinya adalah 0,000, yang artinya lebih kecil dari signifikansi. Nih, kalau nilai signifikansinya lebih kecil dari alfa kita atau 5%, itu bisa disimpulkan bahwa H0 ditolak. Kalau H0 ditolak artinya H alternatif diterima, ya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan tingkat kecemasan siswa antara sebelum dan sesudah diberikan metode cooperative learning. Yang artinya bahwa tingkat kecemasan siswa antara sebelum dan sesudah diberikan metode cooperative learning adalah berbeda. Oke, jadi diingat-ingat nih kalau kalian melakukan uji atau penelitian eksperimental, terus ingin menguji sebelum dan sesudah misalnya, nah ini menggunakan paired sample t-test dengan melakukan pengujian yang tadi seperti sudah saya sampaikan tahapan-tahapannya gitu ya. Sampai di sini untuk pengujian tes sampel berpasangan. Kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Selanjutnya kita akan membahas materi mengenai analisis uji T2 sampel atau independent sample t-test ya. Jadi dua-duanya saling bebas, hanya saja variabel yang kita ukur tuh sama. Kalau tadi variabelnya sama, yang kita ukur juga sampelnya itu sama gitu ya. Nah kalau ini kalau tadi kan sebelum dan sesudah. Nah kalau ini tuh kita menggunakan variabel yang sama, kayak misalnya return on asset-nya sama, hanya membedakan tempatnya. Yang satu misalnya di bank syariah, yang satu di bank konvensional gitu. Nah, ini kita akan menggunakan atau melakukan analisis uji T2 sampel saling bebas. Analisis uji T2 sampel saling bebas itu merupakan prosedur uji T untuk sampel bebas dengan membandingkan rata-rata dua kelompok kasus dan kasus atau data yang diuji bersifat acak, serta satu kali proses pengukuran. Kriteria data yang dapat diuji menggunakan uji T sampel saling bebas. Yang pertama itu data yang digunakan adalah data kuantitatif dan harus saling bebas atau dari sampel acak dan berdistribusi normal, gitu ya. Jadi yang pasti ini harus data keuangan atau data dengan skala interval dan rasio, karena kuantitatif begitu, dan harus saling bebas. Jadi konvensional sama syariah misalnya itu nggak ada hubungannya. Perempuan sama wanita juga nggak ada hubungannya gitu. Tapi yang diukur sama-sama nih. Kita akan mengukur apa efektivitas misalnya, atau kemampuan perbankan misalnya, atau kesehatan perbankan misalnya. Tapi saling bebas. Ya syariah sama syariah, konvensional sama konvensional, perempuan sama perempuan, laki-laki sama laki-laki gitu. Nah, contohnya adalah seperti ini. Seorang peneliti ingin mengetahui orientasi berprestasi atau achievement orientation pada mahasiswa di suatu perguruan tinggi. Maka itu dilakukan penelitian survei untuk melihat apakah terdapat perbedaan orientasi berprestasi antara mahasiswa pria dan mahasiswa wanita. Nah, penelitian ini ingin membuktikan apakah terdapat perbedaan orientasi berprestasi antara pria dan wanita. Berdasarkan 100 sampel sebagai subjek penelitian, masing-masing 50 mahasiswa dan 50 wanita. Ini dipilih secara random untuk diuji dengan menggunakan tes orientasi berprestasi siswa. Hasilnya seperti ini. Ya, ini adalah hasil tabulasi data yang dilakukan oleh peneliti. Jadi pria ini hasilnya seperti ini dan wanita adalah seperti ini. Silakan diperhatikan lagi ya. Jadi ini merupakan hasil tes orientasi mahasiswa pada pria dan juga wanita. Begitu. Kita akan melakukan pembuatan hipotesis terlebih dahulu. Disusun hipotesisnya yang pertama adalah untuk hipotesis nolnya, yaitu tidak terdapat perbedaan orientasi berprestasi antara mahasiswa dan wanita. Sehingga hipotesis alternatifnya adalah terdapat perbedaan orientasi berprestasi antara mahasiswa pria dan juga wanita. Oke, nah kita akan menggunakan pengujian dengan SPSS.
Silahkan disiapkan SPSS-nya. Tapi sebelumnya saya tabulasi dulu ya. Ini ke dalam Excel. Jadi ini adalah data pria dan ini adalah data wanita. Saya kasih warna. Kalau pria warna biru, wanita saya kasih warna pink. Oke, terus cara yang pertama adalah kita buka SPSS kita. Di sini ada data view dan ada variable view. Kita ke variable view dulu. Nah, di sini akan kita gunakan dua data ya. Yang pertama adalah karena di sini ada wanita dan pria dan di sini ada angka-angka atau nilai prestasi. Artinya variabel yang kita gunakan adalah ada dua. Yang pertama di sini adalah prestasi. Ya. Yang kedua di sini adalah gender. Kenapa? Ya karena kita akan melakukan penelitian dengan membedakan nih antara pria dan juga wanita. Oke, jadi ada dua kolom variabel yang akan kita pakai. Di sini adalah kita isi boleh untuk melengkapi dan juga menjelaskan dari label penelitian. Ini dijelaskan saja prestasi. Nah, kalau di sini desimalnya kayaknya 0 aja deh ya. Kalau data prestasi tadi kan ada satu angka di belakangnya, boleh kita gunakan satu angka. Ini desimalnya. Lalu di sini kita gunakan jenis kelamin. Karena gender bahasa Inggris kita translate ke jenis kelamin. Nah, yang berbeda di sini adalah pada bagian value, karena kita akan menggunakan pengkodean. Diingat ya, pengkodean itu nanti juga akan berpengaruh terhadap penelitian yang akan kita lakukan atau penghitungannya dan juga analisisnya. Saya gunakan angka 1, value-nya 1, itu untuk pria. Lalu add, dan angka 2 itu untuk wanita. 1 untuk pria dan 2 untuk wanita. Oke, sudah saya kasih kode, saya klik OK. Setelah itu, ya, prestasi, gender, jenis kelamin, di sini value-nya non, tapi kalau misalkan untuk gender karena kita melakukan pengkodean, maka diisi saja 1 pria dan juga wanita. Ingat-ingat ya. Terus di sini ada prestasi dan juga ada gender. Nah, gimana nih cara pindahinnya? Pindahinnya adalah seperti ini, dikodein dulu. Ini ada pria, ada wanita. Pria tadi kodenya adalah 1, wanita adalah kodenya 2. Saya susun ke bawah ya. Nih, saya susun ke bawah. Untuk yang biru, saya susun ke bawah. Yang wanita juga saya susun ke bawah. Dicek batasnya sampai angka berapa. Makanya saya kasih warna biar kalian ingat. Nah, angka 1 itu untuk pria, saya kasih kode. Dan untuk angka 2 adalah wanita. Oke. Setelah itu, kita pindahkan data ini ke dalam SPSS. Saya kopikan ya. Saya blok, terus saya copy. Lalu saya pindahkan ke sini. Paste. Prestasi ini adalah angka-angka yang prestasi tadi. Nah, kita bisa membedakan yang mana sih angka yang untuk wanita, mana angka untuk pria itu dengan pengkodean yang kita lakukan. Oke. Hasilnya benar 100 ya, karena 50 wanita dan 50 pria. Selanjutnya, kita akan melakukan analisis data dengan melakukan analisis T sampel saling bebas. Cara pengolahan datanya, yang pertama, klik Analyze, lalu Compare Means, dan pilih Independent Sample T-Test. Sekali lagi, pilih Analyze, Compare Means, dan Independent Sample T-Test. Diklik. Apa sih yang akan kita tes? Yang akan kita tes adalah prestasi, betul ya? Nah, di sini taruhnya di mana nih gender? Nah, di caranya di grouping variable. Karena ini ada pengkelompokan atau pengklasifikasian. Oke ya. Ini kan masih tanda tanya ya. Nah, kita klik define group. Grup 1. Itu diisi saja angka 1. Dan grup 2 diisikan angka 2. Lalu klik continue. Yang lainnya abaikan, lalu klik OK. Nah,
inilah hasilnya untuk pengujian independent sample t-test atau analisis uji T dua sampel yang saling bebas. Ada 2 tabel yang didapatkan di sini ya. Di sini ada prestasi untuk jenis kelamin pria, rata-ratanya adalah 6,814 dan untuk prestasi wanita, rata-ratanya adalah 6,114. Nah, untuk nilai prestasi di sini ada nilai F-nya untuk menguji data kita homogen atau tidak. Di sini adalah nilai signifikansinya, hasilnya adalah 0,644. Ini adalah nilai T hitungnya, ya. Nilai T hitungnya, dan di sini ada nilai derajat signifikansinya. Oke ya, derajat signifikansinya 98. Sigtutelnya adalah 0,000. Oke. Ya, setelah itu kita lakukan kriteria penerimaan. Ini adalah tabel yang sudah saya pindahkan. Nah, di sini ada perbedaan nih. Kalian pasti nanya dong, kok Bu derajat signifikansinya 98? Ya, karena tadi data yang kita gunakan adalah 100 ya, 50 pria dan juga ada wanita. Tapi kalau misalkan nyari T-tabelnya gimana? Nilai T-tabel pada prinsipnya adalah N dikurangi 1. Karena N-nya adalah 50, ya, N-nya adalah 50, maka derajat kebebasan atau degree of freedom untuk mencari T-tabelnya adalah 50 dikurangi 1, yaitu 49. Ya, sekali lagi 49. Oke, yang pertama, ini adalah hasil interpretasi output SPSS yang untuk menganalisis menggunakan F-test. Jadi kita harus mengcek dulu nih, apakah populasinya adalah sama. Jadi populasinya pria dan juga wanita yang kita uji juga sama begitu. Dan yang kedua adalah tidak sama. Nah, berdasarkan data tersebut, maka dapat dilakukan pengujian hipotesis dengan membandingkan taraf signifikansi nilai hitung adalah tadi 0,214 ya. Nah, signifikansinya adalah 0,644. Ini adalah F hitungnya 0,214 dan nilai signifikansinya adalah 0,644. Jadi sebelum kita menginterpretasikan atau menyimpulkan apakah ada perbedaan atau tidak ada perbedaan, yang pertama kita lakukan adalah menganalisis uji F-testnya dulu, gitu. Oke? Untuk mengecek apakah data yang kita gunakan itu homogen atau tidak. Kalau tidak homogen berarti tidak bisa dilanjutkan, ya. Karena nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka H0 diterima dan HA ditolak. Yang artinya kedua varian populasi adalah sama. Ya, saya ulangi karena nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka H0 diterima dan HA ditolak. Yang artinya kedua varian populasi adalah sama. Gitu. Ya, ini ada bedanya nggak sih dengan T hitung? Karena kalau untuk T hitung itu kan apabila bagaimana? Coba nilai nilai membandingkan signifikansi. Kalau signifikansi lebih dari 0,05 maka H0 diterima. Sama ya. Jadi nilai membandingkan untuk taraf signifikansi kan kriteria penerimaannya. Kalau nilai signifikansi lebih dari 0,05, H0 diterima. Kalau kurang dari 0,05 maka H0 ditolak. Karena dalam hal ini nilai signifikansinya lebih dari 0,05, maka H0 diterima dan HA ditolak. Artinya kedua varian populasi adalah sama. Kalau sudah seperti ini, kalau populasinya sudah sama, baru kita bisa melakukan t-test atau membandingkan nilai T hitung dengan T-tabel. Ini yang kita akan interpretasikan hasilnya. Jadi yang pertama kita harus uji homogenitas dulu dan membandingkan F hitung dengan F tabel atau signifikansinya atau nilai signifikansi untuk F-nya. Yang kedua kita menggunakan t-test gitu. Kriteria penerimaannya adalah jika T hitung lebih besar dari T tabel maka H0 ditolak dan T hitung lebih kecil dari T tabel maka H0 diterima.
Untuk melihat harga tabel, maka didasarkan pada derajat kebebasan yang besarnya adalah N dikurangi 1. N-nya adalah 50, dikurangi 1 berarti 49. Berdasarkan hasil analisis uji T2 sampel saling bebas, maka didapatkan hasil T hitung sebesar 4,106. 2 itu dari mana sih? Dari T tabel. Saya pastikan dulu di sini adalah 4,106 ya. 4,106. Lalu kita bandingkan dengan T tabelnya adalah 2. Saya cek ya. Nih, ini adalah T tabel. T tabelnya adalah 49 dengan probability 0,5. Saya highlight dulu. Nah, ini highlight. Terus di sini adalah 49. Sehingga didapatkan 2,0098. 49 degree of freedom-nya 0,05 untuk alfanya yang kita gunakan, maka T tabel didapatkan 2,0098. Ya, maka dapat disimpulkan karena T hitung lebih besar dari T tabel, maka dapat disimpulkan H0 ditolak dan HA diterima. Artinya, ada perbedaan orientasi berprestasi antara mahasiswa dan wanita. Oke. Selanjutnya, berdasarkan rata-rata orientasi berprestasi antara mahasiswa pria, nilainya adalah 0,6814. Nih, 6,814. Ya, dan mahasiswa wanita sebesar 6,1140. Dapat disimpulkan bahwasannya orientasi berprestasi mahasiswa pria ini lebih tinggi dibandingkan dengan prestasi mahasiswa wanita 6,114. Terlihat dari mean difference sebesar 0,7 yang diperoleh dari 6,814 dikurangi 6,114. 0,7. Jadi perbedaannya itu 0,7 antara pria dan wanita. Dan pria lebih besar daripada wanita untuk orientasi berprestasinya. Ini adalah hasil interpretasi output SPSS. Dengan membandingkan nilai signifikansi juga bisa dilihat ya. Nilai signifikansinya 0,05 lebih kecil dari 0,5 dengan kriteria H0 ditolak dan HA diterima, artinya bahwa terdapat perbedaan orientasi siswa antara mahasiswa pria dan juga wanita. Oke, dari mana nilai signifikansinya? Ini bisa dilihat ya, 0,000. Ini juga 0,000. Oke. Nah, berdasarkan hasil analisis data tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan orientasi berprestasi antara mahasiswa pria dan wanita. Dengan memperhatikan perbedaan rata-rata orientasi berprestasi, dapat disimpulkan bahwa orientasi berprestasi mahasiswa pria lebih tinggi daripada orientasi berprestasi mahasiswa wanita. Baik, sekian untuk materi sampai dengan persiapan UTS. Jadi silakan dipelajari, belajar lagi, dan mencoba untuk mengerjakan tugas yang sudah upload. Terima kasih, apabila ada yang ditanyakan bisa didiskusikan di grup WhatsApp atau juga Google Classroom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.